Pada 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Dua hari kemudian, pada 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Euforia akan kemerdekaan itu membuat seluruh masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk menyambut kemerdekaan. Akan tetapi, euforia kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik ternyata juga diiringi dengan ancaman kembalinya Belanda yang dibarengi oleh sekutu. Tak mau penjajahan terulang, rakyat Indonesia, khususnya pribumi, mengukuhkan kuasanya di Indonesia. Kontak fisik pun selanjutnya tidak dapat terhindarkan. Pada tahun awal-awal ini, terdapat masa yang dinamakan dengan masa bersiap. Masa ini dikenal dengan suatu pergejolakan di mana masyarakat bersiap untuk menyambut kedatangan tentara sekutu yang tengah bertugas untuk melucuti tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Semangat kemerdekaan itu di kalangan sebagian orang Indonesia dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal yang berbau Belanda. Orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda, mereka yang bekerja untuk orang Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja untuk Nika. Bahkan mereka yang dekat dengan Nika atau bekerja dengan Nika, mereka sering disebut sebagai anjing Nika. Kenangan pahit kolonialisme Eropa atas kepulauan Nusantara membuat rakyat geram dan bangkit bergerak. Aksi-aksi sepihak dan penuh kekerasan pun menghantui orang-orang Belanda dan Indo-Belanda, serta beberapa golongan lainnya yang dituding dekat dengan Belanda. Aksi-aksi sepihak dan berbagai macam bentrok pun tidak dapat dihindarkan. Video ini merupakan video kedua dari seri pertama tentang pembahasan masa bersiap. Pada 12 Oktober tahun 1945, pasukan Inggris tiba di Bandung. Tujuan mereka ingin menguasai kota Bandung dan menjadikan markas strategis militer. Mereka menuntut agar semua senjata api yang dirampas dari tentara Belanda untuk dikembalikan. Selain itu, tawanan Belanda yang baru saja dibebaskan kembali berulah dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, terjadilah bentrokan bersenjata antara Inggris dan tentara Indonesia. 3 hari kemudian, pemimpin Inggris memberi ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar wilayah Bandung Utara segera dikosongkan. Ultimatum pertama, membagi Bandung menjadi 2. Bandung Utara sebagai tempat kekuasaan sekutu dan Bandung Selatan tetap dikuasai pemerintah Indonesia. Setelah ultimatum dikeluarkan, terjadi pertempuran secara sporadis di berbagai daerah. Sekutu yang mulai terdesak kembali mengeluarkan ultimatum kedua agar selambat-lambatnya pada 24 Maret tahun 1946 pukul 12 malam pasukan Indonesia sudah harus meninggalkan Bandung
sejauh 10 hingga 11 km dari pusat kota. Di sisi lain, tentara Indonesia mendengar ultimatum tersebut, mulai mengatur strategi. Ketidakseimbangan jumlah tentara Indonesia dan sekutu membuat tentara Indonesia merancang operasi yang dinamakan Bumi Hangus. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 memerintahkan untuk mengevakuasi warga menuju tempat yang lebih aman. Setelah penduduk meninggalkan kota, operasi Bumi Hangus pun segera direalisasikan dengan membakar bangunan rumah atau gedung di Bandung. Dalam sekejap, seluruh kota Bandung diselimuti gelapnya asap dan pemadaman listrik. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan tentara Indonesia untuk menyerang Nica secara gerilya. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa heroik terbesar dalam pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi sumber inspirasi bagi Ismail Marzuki untuk menciptakan lagu berjudul Halo Halo Bandung, sebuah lagu yang menggambarkan semangat perjuangan masyarakat Bandung dalam peristiwa tersebut.